Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Namsumber? Semoga teman-teman senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas yang bermanfaat. Baik, teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Pak Iqbal yang insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Iqbal akan membahas mengenai keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Akan tetapi, Pak Iqbal coba cek semangatnya terlebih dahulu ya. Teman-teman masih ingat kan jargon dari kelas 6 super? Oke ya, kita sama-sama gelorakan ya teman-teman. Kelas 6 super, berdoa, berusaha, juara. Insya Allah luar biasa teman-teman. Semoga tetap dalam diri kita melakukan aktivitas, kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita. Insya Allah nanti teman-teman akan menjadi juara. Keteladanan Nabi Yunus sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahwasanya Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Niwana, untuk meluruskan akhlak, untuk memperbaiki akhlak mereka, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus berusaha, berjuang, sangat gigih sekali untuk bagaimana Allah memberikan perintah kepadanya untuk memberikan pencerahan kepada umatnya. Seruan Nabi Yunus kepada kaumnya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ditolak oleh penduduk Niwana. Mereka masih teguh dalam menjalankan kesesatan daripada keimanan. Mereka memilih berhala sebagai sesembahan. Mereka bahkan menghina Nabi Yunus, mengolok-olok Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus pun merasa marah kepada mereka. Nabi Yunus marah kepada kaumnya karena setelah sekian lama Nabi Yunus berjuang, berusaha untuk membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menolaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwasanya akan ada azab yang akan menimpa mereka. Lalu Nabi Yunus pun menceritakan bahwasanya Allah akan mengazab penduduk ini, penduduk Niwana. Setelah Nabi Yunus kemudian menyampaikan hal tersebut, Nabi Yunus pergi dari tempat itu. Mengenai ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yunus bahwasanya akan terjadi azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Niwana, lalu penduduk Niwana atau kaum Nabi Yunus kemudian mempercayai bahwasanya azab itu akan datang. Mereka melihat bahwasanya Nabi Yunus kemudian pergi dari tempat itu, dan mereka pun meminta pertolongan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ingin untuk bertobat. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama kita membacakan surat Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman,
kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan demikian. Nabi Yunus kemudian berjalan menuju arah laut, lalu menaiki kapal serta ikut dengan rombongan. Di tengah lautan terjadilah badai. Oleh karena itu, para penumpang dalam perahu tersebut memutuskan untuk membuang beberapa barang-barang yang memang bisa memberatkan perahu tersebut. Setelah itu, setelah barang-barangnya lalu dibuang, perahu masih bergoyang. Lalu memutuskannya dilakukan undian. Siapa yang kira-kira keluar dalam undian tersebut harus keluar dari perahu. Artinya harus menghanyutkan diri ke lautan. Undian lalu dilakukan. Yang keluar pertama siapa teman-teman? Nabi Yunus. Betul sekali. Nabi Yunus kemudian keluar sebagai undian. Orang-orang yang di dalam perahu tersebut merasa kasihan bahwasanya Nabi Yunus adalah seorang yang soleh, orang yang jujur, orang yang pintar. Masa sih harus dihanyutkan, harus menjadi korban? Baik, dilakukannya kembali. Yang kedua kali tetap Nabi Yunus. Sampai ketiga kalinya dalam undian itu keluar nama Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus menghanyutkan diri ke dalam lautan. Lalu Allah kemudian kirim ikan yang besar. Dalam beberapa pendapat ulama bahwasanya ikan tersebut sejenis ikan paus, lalu menelan Nabi Yunus tanpa mengunyah. Bayangkan teman-teman, di dalam perut ikan gelap, engap. Insya Allah ya. Bahwasanya memang Nabi Yunus merupakan seorang yang tinggal di dunia ini pernah mengalami 3 kegelapan. Yang pertama gelapnya malam, kemudian gelapnya di lautan, di dalam laut, dan yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya telah melakukan hal yang tidak disukai Allah, yaitu pergi meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Lalu Nabi Yunus berdoa. Teman-teman ada yang hafal doa Nabi Yunus? Di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus tetap berdoa, memohon, ya Allah, ini merupakan kesalahan terbesar bagi saya. Ya, doanya hafal teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu teman-teman, Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni segala dosa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Yunus. Ikan tersebut mengeluarkan Nabi Yunus, dan sampai akhirnya Nabi Yunus ke tepian dan selamat. Lalu kembali ke kaum. Hikmah yang bisa diambil dari perjalanan Nabi Yunus adalah bersabar ketika mendapatkan ujian. Ingat bahwasanya ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Ketika lulus ujian tersebut, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ikan? Nah, ini adalah sebuah ujian untuk Nabi Yunus, untuk menghapuskan dosanya, untuk bisa ditinggikan derajatnya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengingat bahwasanya sudah melakukan hal yang Allah tidak sukai. Berbeda dengan Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Nabi Zakaria dengan hal yang berbeda. Nabi Zakaria ingin sekali mendapatkan keturunan. Bahkan ketika usianya 70 tahun, Nabi Zakaria belum memiliki keturunan.
Nabi Zakaria merasa resah karena siapa nih yang kira-kira akan meneruskan perjuanganku kalau bukan keturunan. Nabi Zakaria terus untuk berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Dan teman-teman, asal teman-teman ketahui juga bahwasanya Nabi Zakaria merupakan pengasuh dari Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam binti Imran kemudian dititipkan oleh ibunya kepada Nabi Zakaria karena ibunya mengetahui bahwa Nabi Zakaria merupakan seseorang yang soleh, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anaknya kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria akan mendapatkan juga kesolehan. Untuk itu ibu dari Maryam kemudian menitipkannya kepada Nabi Zakaria. Maryam merupakan seseorang wanita yang soleh. Makanya dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa. Bahkan Nabi Zakaria kemudian merasa takjub kepada Maryam yang sangat hebat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pada sebuah mihrab. Mihrab itu adalah tempat atau satu tempat yang memang dikhususkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijadikan tempat-tempat selain hal tersebut. Melihat bahwasanya Maryam sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terdapat buah-buahan musim panas di samping Maryam. Padahal saat itu sedang terjadi musim hujan. Lalu Nabi Zakaria kemudian menunggu Maryam selesai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, Nabi Zakaria mengatakan, "Wahai Maryam, buah ini dari mana?" Lalu Maryam menjawab, "Buah ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala." Yakin ketika kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong. Ketakjuban berikutnya yang dirasakan oleh Nabi Zakaria yaitu pada saat melihat istrinya tidak bisa berbicara. Berkomunikasi hanya menggunakan isyarat. Ternyata Allah memberikan anugerah kepada Nabi Zakaria dan istrinya, yaitu kehamilan. Lalu dilahirkannya seorang laki-laki yang soleh, yang kita juga mengenalnya, yaitu Nabi Yahya, yang Masya Allah kesolehannya sama seperti Nabi Zakaria. Pada saat itu beberapa ulama berpendapat bahwasanya usia Nabi Zakaria saat memiliki anak, yaitu Nabi Yahya, pada usia 99 tahun. Masya Allah teman-teman, kesabarannya sangat luar biasa yang ditujukan oleh Nabi Zakaria. Makanya hikmah yang bisa diambil dari pelajaran atau keteladanan Nabi Zakaria adalah bagaimana bersikap sabar atas ujian yang Allah berikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha untuk mendapatkan. Dan insya Allah Allah akan memberi yang terbaik untuknya. Selain itu Allah juga memberikan derajat yang tinggi setelah lulus daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman mungkin penjelasan dari keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria yang Pak Iqbal sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datang dari Pak Iqbal, sepenuhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.